Tidak semua bid'ah itu dihukumi haram atau dihukumi sayyi'ah, tapi melihat kemaslahatan. Jadi dalam semua sendi agama, maka apa yang ada kemaslahatan untuk Islam, maka dan itu diakui oleh ulama, walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah, diperbolehkan, sebagaimana bangun pondok, ya, sebagaimana kasih menara masjid, supaya azan disampaikan dengan lantang, banyak yang dengar, lebih jauh yang dengar. Itu kemaslahatan semua, dan itu diperbolehkan. Jadi tidak semua, jangan menelan mentah-mentah satu hadis ini saja. Kalau menelan mentah-mentah satu hadis ini saja, akhirnya beku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila hadrati jamil ulama'il amilin wa syuhada as-salihin wal malaikatil muqarrabin wa ila hadrati jamil ma'alifin al-musannifin al-muhaqqiqin al-fasirin al-muhaddisin al-fuqaha al-mujtahidin wa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhihim alladhina yatasallaluna ilman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana khususan ila sahibi hadhihi ta'lifah kitab syarahil hidabil arba'in an-nawawiyah Syekh al-Imam Syarafuddin Yahya an-Nawawi wa ila hadrati masyayikhina Syekh Ma'id Salam wa ana khususan ila hadrati syekhina murabbi rahina Syekh Muhammad Subirata wa ila hadrati jami' masyayikh ma'ahid Ganjaran khususan ila hadrati Syekh Zainal Alim Kitambuh wa khususan ila hadrati Syekh Yahya Sabrawi wa ila hadrati jami' masyayikh ma'ahad Benda khususan ila hadrati Syekh Abdullah Lidin wa ila hadrati jami' masyayikh ma'ahad Kitabang khususan ila hadrati Syekh Muhammad Said Kitabang wa ila hadrati Syekh Muhammad Asrari al-Saki wa ila hadrati Syekhina Syekhina Gaji Abdul Alwi Simpul rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim bid-daraini amin. Sya'anillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashahal kalami kitabullah wa khairul huda huda sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ila angkal. Para jamaah sedaya, monggo nerusaken ngaji rutin kitab Arba'in Nawawiyah ingkang sakmenika materinipun Al Hadisul Khamis, hadis yang kelima dari kitab Arba'in Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisu an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Al-hadisu utawi hadis al-khamisu kang kaping 5, hadis yang kelima. An ummil mu'minina iku den riwayataken saking ibune pira-pira wong mukmin. Ini gelar untuk garwa-garwane Kanjeng Nabi. Semua istrinya Kanjeng Nabi itu punya gelar Ummil Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, ibu kita semua.
Maka hukum menikahi istrinya Rasulullah setelah Rasulullah wafat itu haram, karena hakikatnya adalah ibu. Jadi istri-istri Rasulullah semua nyuwun sewu, semua janda yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu tidak ada satupun setelah itu yang menikah. Karena teng Al-Quran juga disebutkan pilihan untuk memilih Rasulullah apa memilih dunia. Ummi Abdillahi rupane ibune Abdullah, Aisyah tah rupane Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu garwane Rasulullah yang termasuk yang tidak punya putra, dan satu-satunya garwane Rasulullah yang dinikahi oleh Rasulullah masih perawan. Sekitar 3 bulan sebelum menikahi Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu dapat tawaran menikah. Yang menawarkan diri seorang perempuan namanya Sayyidah Saudah. Sayyidah Saudah itu mohon maaf kulitnya hitam, celeng, dan orangnya sudah usia 60 tahun. Rasulullah itu masih sekitar 50 atau 45 tahun. Bayangkan Rasulullah yang sudah punya banyak umat di Mekah, itu kalau nggak salah 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sudah jadi pimpinannya orang Islam, sudah punya pengikut ratusan bahkan ribuan, ratusan lah, belum sampai 1000 lebih. Tetapi ada yang minta menikah perempuan tua. Jadi hukumnya boleh seorang perempuan maro datang ke laki-laki, nek gelem nikahno aku, itu boleh. Perempuan tawa-tawa menawarkan diri itu boleh. Karena ada janda tua namanya Sayyidah Saudah menawarkan dirinya pada Rasulullah, aku ingin ngawulo, aku ingin menghamba pepenjenengan, ingin khidmah kenjenengan. Kalau jenengan kerso, jenengan nikahi saya. Dan Rasulullah dapat wahyu untuk menikahi Sayyidah Saudah. Jadi seluruh istri-istrinya Rasulullah itu dinikah lewat wahyu, mboten karena nafsu. Nah, mungkin kalau Pak Marzoto pengen nikah lagi itu nafsu, bukan karena sunnah Rasul. Jadi kalau saya yang lain Cak Taufik mungkin kok pengen menikah lagi, itu yang pasti adalah karena kita semua punya nafsu, bukan karena wahyu. Nah, setelah menikah Sayyidah Saudah dinikahi 3 bulan kemudian, Sayyidah Aisyah ini kan putrinya sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu sowan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya putri, tapi seharusnya enggak layak untuk panjenengan karena masih kecil. Tetapi seumpama panjenengan kerso untuk menikahi, maka fayya sa'adah al-kamilah, maka itu menjadi kebahagiaan yang sempurna bagi saya dan keluarga saya. Mestinya enggak layak Rasulullah, masih kecil. Setelah itu Rasulullah dawuh ke Sayyidina Abu Bakar, aku beberapa hari yang lalu itu didatangi malaikat Jibril membawa kertas, ada lukisannya anakmu itu. Jadi malaikat Jibril sudah memberi isyarah bahwa Rasulullah harus menikahi Sayyidah Aisyah. Jadi gambar podo cara sekarang malaikat Jibril bawa fotonya Sayyidah Aisyah. Engkau disuruh menikahi wanita ini yang ada di gambar ini. Malaikat Jibril
dawuh gitu pada Rasulullah. Artinya itu perintah Allah pada Rasulullah untuk menikahi Sayyidah Aisyah. Nah, berapa hari kemudian sahabat Abu Bakar sebagai orang tuanya Sayyidah Aisyah malah yang melamar Rasulullah. Akhirnya sahabat Abu Bakar tahu bahwa ini sudah perintah Gusti Allah. Karena Nabi menyampaikan berapa hari yang lalu Jibril datang padaku dengan membawa kertas ada gambar wanita yang kamu sebutkan, yaitu anakmu, disuruh menikahi. Nah, setelah itu sahabat Abu Bakar yang bisa dikatakan melamar Rasulullah. Sayyidah Aisyah masih kecil, masih usia 6 tahun, tapi nggak dikumpuli oleh Rasulullah sampai ketika sudah di Medina usia 9 tahun lebih, usia 9 tahun lebih, baru dikumpuli oleh Rasulullah, jadi timong oleh Rasulullah. Tapi Sayyidah Aisyah ini satu-satunya istrinya Rasulullah setelah Sayyidah Khadijah yang paling disayang Rasulullah karena kecerdasannya, karena keistimewaan-keistimewaannya, termasuk wafatnya Rasulullah itu di dadanya Sayyidah Aisyah, di kamarnya Sayyidah Aisyah, di pangku bersandar pada dadanya Sayyidah Aisyah, dikuburkan di kamarnya Sayyidah Aisyah juga. Ini menunjukkan sayang Rasulullah pada Sayyidah Aisyah, punya keistimewaan yang luar biasa. Sayyidah Aisyah itu satu-satunya wanita dalam Islam yang meriwayatkan hadisnya Rasulullah lebih dari 1000 hadis, 1200-an hadis. Hanya kalah oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Kalau Sayyidina Abdullah bin Umar 1600-an hadis, 1630-an. Nah, ini berarti kecerdasannya Sayyidah Aisyah sampai menghafal 1000 hadis lebih. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah nggak lupa. Kula jenengan hafal 40 hadis Rasulullah, insya Allah jaminan surga. Jadi makalah ulama termasuk dawuhnya Imam Nawawi niki. Makanya Imam Nawawi nyusun kitab Arba'in 40 hadis itu karena ada dawuh sebarang siapa hafal 40 hadis maka pasti masuk surga, ada keistimewaan. Sayyidah Aisyah nggak punya putra, tapi beliau dinisbatkan Ummi Abdullah, ibunya Abdullah. Siapa Abdullah ini? Abdullah ini keponakannya Sayyidah Aisyah, keponakan yang dimong, yang sangat disayang oleh Sayyidah Aisyah, yaitu sahabat Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi Sayyidah Aisyah itu punya saudara, punya kakak kandung, saudari, yaitu Sayyidah Asma. Sayyidah Asma itu dinikahi oleh Sayyidina Zubair bin Awam. Punya putra, beberapa putra, salah satunya Abdullah. Abdullah ini yang kumandel pada Sayyidah Aisyah, sampai Sayyidah Aisyah digelari Ummi Abdullah. Yang gelari Kanjeng Nabi sendiri, Ummi Abdullah, ibunya Abdullah. Radhiyallahu anha, radhiya muga-muga ridho sapa Allahu Gusti Allah anha saking Sayyidah Aisyah. Qala dawan sapa Sayyidah Aisyah. Qala Rasulullah dawan Rasulullah sapa utusane Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdai Rasulullah, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fawarat. Man utawi sapane wong ahdasa iku lamun gawe-gawe anyar sapa man. Ahdasa iku lamun gawe-gawe anyar sapa man, gawe-gawe anyar fi amrina ing dalem perkara kita. Fi amri dalam perkara kita hadza yo iki agama. Barang siapa bikin aturan baru di dalam urusan yang paling penting untuk kita semua, yaitu urusan agama ini, gawe-gawe ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma
ora ono iku minhu setengah saking hadza, ora termasuk bagian dari syariat agama Islam, tapi dibikin-bikin, dibuat-buat sendiri tanpa ijtihad, tanpa bersumber dengan Al-Quran dan hadis, tidak ada kiasnya, tidak diijma', disepakati oleh ulama. Fahuwa mongko utawi ma raddun iku den tolak. Hadis yang kelima ini menjadi salah satu dasar dari seluruh syariat-syariat agama yang kita lakukan, bahwa semuanya harus sesuai perintah Rasulullah. Kalau tidak ada perintah dari Allah, tidak dalam Al-Quran, tidak ada perintah dari Rasulullah, masih ada alternatif, yaitu apa yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin, penerusnya Rasulullah. Dawuhnya Rasulullah di hadis ini, barang siapa membikin-bikin baru di dalam urusan agama Islam ini, dalam urusan yang terpenting bagi kita yaitu agama Islam ini, pada hal ibadah atau peribadatan yang tidak bagian dari Islam, tidak ada tuntunannya, maka hukumnya ditolak, hukumnya bid'ah, ya, ditolak. Artinya malah justru sebagian besar haram hukumnya. Rawang riwayataken hu ing iki hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Kalau hadis diriwayatkan oleh dua imam terbesar dalam ilmu hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka enggak terbantahkan ini hadis sahih. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat li Muslimin kedua Imam Muslim. Dawani Rasulullah di riwayat lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Man utai sapane wong iku amila lamun agawe sapa man amalan ing penggawean, amalan ing amal, laisa kang ora ana iku alaihi ing atase amal, amruna apa perkara agama kita, fahuwa mongko utawi amal raddun iku den tolak. Jadi hadis ini menjadi dasar bahwa seluruh ibadah-ibadah, seluruh syariat-syariat muamalah kita semuanya punya sumber, yaitu harus sesuai Al-Quran, sesuai hadisnya Rasulullah. Kalau tidak ada di Al-Quran, tidak ada hadisnya Rasulullah, maka berdasarkan hadis lain yang disampaikan oleh Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di. Alaikum bisunnati, alaikum bisunnati, tetaplah dengan sunnahku, dengan perilakuku. Artinya kita harus berpegang teguh pada sunnahnya Rasulullah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin, dan sunnah perilakunya khulafa, para khalifah, para penggantiku, khulafa'ir rasyidin, yang memberi petunjuk, al mahdiin, yang memberi hidayah, yaitu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini yang paling pokok. Ad-duha bin nawajid, sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnahnya para khulafaur rasyidin setelahku itu ad-duha bin nawajid, gigit kuat, pegang kuat dengan gigi geraham, jangan sampai lepas. Artinya kita disuruh untuk berpegang teguh pada perintah-perintah Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, sebagaimana hadis ini, kita tidak boleh membuat baru di dalam urusan ibadah.
Umpama ada orang sholat tanpa ruku, itu berarti membuat urusan baru, berarti bid'ah. Ya. Orang sholat maghrib 2 rakaat. Ada satu kelompok yang semua sholat itu hanya 2 rakaat saja. Jadi isya, zuhur, asar semua 2 rakaat. Ada ya orang yang anti hadis. Kelompok anti hadis itu ada yang sampai saking tersesatnya itu semua dilakukan 2 rakaat. Itu berarti bid'ah. Tetapi kalau pengembangan agama yang memang itu bagian dari syariat, ada maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat, ada tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, maka diperbolehkan, enggak bagian dari bid'ah. Andai kan dikelompokkan bid'ah, bid'ahnya bukan bid'ah sayyi'ah, bukan bid'ah yang jelek, karena ada bid'ah hasanah. Jadi Kanjeng Nabi tidak menutup pintu ijtihad. Kanjeng Nabi dengan hadis yang saya sampaikan tadi tidak menutup pintu ijtihad. Kalau enggak aku tunjukkan, tidak ada dalam petunjukku, pegang apa yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin, lakukan. Dan ini sangat banyak sekali apa yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin setelah Kanjeng Nabi yang tidak ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi. Umpama semua hal yang tidak ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi itu enggak boleh dilakukan, semua dihukumi bid'ah, semua dihukumi raddun, ditolak, maka sangat bahaya sekali. Gawe langgar bid'ah, Kanjeng Nabi gak gawe langgar, gawe masjid tok ya, TPQ bid'ah, madrasah bid'ah, gawe ngarang kitab iki bid'ah, ngajine nek ngaji pakai kitabnya bid'ah, berarti ngajine juga bid'ah. Lama-lama jenengan nanti maca Qur'ane bid'ah. Mengapa? Karena Rasulullah itu di zamannya Rasulullah Quran itu belum tertulis, belum dikumpulkan, belum disatukan menjadi satu mushaf seperti ini. Masih tercecer di tulang, di lontar-lontar, di kulit binatang, di bebatuan. Ayat-ayat itu tercecer. Rasulullah itu setiap mendapatkan wahyu langsung perintah sekretaris, perintah beberapa sahabat yang pintar nulis untuk menulis, untuk menyalin. Jadi ono catetane, ketemu watu ya ning watu, ketemu tulang ya ditulang. Nah, sampai Rasulullah wafat, ayat-ayat Quran itu tetap tertulis di manuskrip kuno itu. Sebagian besar tapi sahabat hafal. Ya, artinya ada, bukan hafal 30 juz. Hafal surat Al-Baqarah, hafal surat Al-Kahfi, hafal surat Ali Imran. Ya, banyak sahabat yang hafal walaupun bisa dikatakan tidak hafal 30 juz, tapi banyak yang hafal zamannya Rasulullah, hafal beberapa surat. Karena Rasulullah sangat membanggakan hafalan Quran. Malakum minal Quran, kamu punya Quran apa? Li suratul Baqarah ya Rasulullah, saya hafal surat Al-Baqarah ya Rasulullah. Itu sangat membanggakan. Ditanya oleh Rasulullah, kamu punya hafalan Quran apa? Jenengan punya apa? Kulhu ya Rasulullah. Umpama Cak Taufik ditanya ya. Itu sangat membanggakan ya, punya hafalan ayat-ayat Quran. Nah itu sampai sekarang dan Al-Quran itu selalu terjaga di dadanya para hafid itu nggak akan hilang sampai di hari kiamat. Nah, sampai Rasulullah wafat Quran itu belum dikumpulkan. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Lalu Sayyidina Umar itu berpikir, beberapa kali perang
seperti perang Mut'ah atau perang apa itu, perang Yamamah, banyak sahabat yang meninggal. Padahal sahabat-sahabat yang meninggal ini banyak hafalan Quran. Yang hebat-hebat banyak yang meninggal. Sayyidina Abu Bakar pada waktu jadi khalifah. Sayyidina Umar bisa dikatakan sebagai wakilnya. Beliau itu memberi isyarat, wahai sahabat Abu Bakar, umpama Quran ini dikumpulkan itu bagaimana? Dikumpulkan jadi satu. Artinya yang tercecer di rumahnya siapa, ya, itu dijadikan satu, dibuatkan rumah-rumahan, jadikan satu. Disitulah terkumpul Al-Quran yang bebatuan, yang dilontar, yang ditulang, semua dikumpulkan jadi satu. Itu isyaratnya Sayyidina Umar yang memberi keputusan Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar jadi presidennya. Itu saja Sayyidina Abu Bakar tidak langsung eksekusi. Beliau berpikir, kok bid'ah, Kanjeng Nabi tidak melakukan. Jadi beliau sempat tawakuf itu mandek, gak langsung mengiyakan. Tapi setelah itu Allah memberi ilham, benar yang disampaikan oleh Umar, kalau nanti sahabat-sahabat hilang, terus Al-Quran bagaimana? Akhirnya sahabat Abu Bakar perintah ke Sayyidina sahabat Zaid bin Sabit. Sayyidina Abu Bakar perintah pada eksekutornya, yaitu sahabat Zaid bin Sabit, semua manuskrip Al-Quran tolong dikumpulkan jadi satu. Diperintah oleh sahabat Abu Bakar. Lalu setelah dikumpulkan, sahabat Abu Bakar tanya pada sahabat Zaid bin Sabit, wahai Zaid bin Sabit, kamu saya perintahkan satu hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, itu bagaimana perasaanmu? Sahabat Zaid bin Sabit, wallahi wal haq, demi Allah apa yang jenengan perintahkan itu betul. Walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah, saya mantap, ini demi kemajuan Islam. Nah, setelah itu berkembang terus Al-Quran. Di zamannya Sayyidina di zamannya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman punya ide untuk menulis di kertas. Lalu di zamannya Sayyidina Utsman, Al-Quran itu diharokati, dikasih titik. Artinya penulisannya disempurnakan. Dulu Nyuwun Sewu di zaman penulisan wahyu pertama yang ada di tulang-tulang, di lontar, di kulit hewan, itu antara jim ha kha sama, antara dot shot sama, antara sin shin sama. Jenengan bedakan sa dengan nun dengan ba, itu tidak ada beda, dan dengan tak nggak ada bedanya. Tapi orang Arab bisa baca. Kalau kita umpama kita disuguhi gundulan tanpa titik, tanpa harokat, apa kira-kira kita bisa baca? Ya jelas nggak mungkin bisa. Sayyidina Utsman sudah ngarokati, jenengan tinggal baca, sudah ada harokatnya, sudah ada titiknya. Itu barokahnya siapa? Barokahnya ijtihadnya Sayyidina Utsman. Ya, siapa yang punya ijtihad untuk menulis di kertas? Sayyidina Utsman. Barokah sekali. Sehingga andainya Quran itu enggak dikumpulkan, terus enggak disalin menjadi satu mushaf resmi seperti ini, terus kita kalau di Indonesia kalau mau baca Quran di mana? Ya, ini bid'ah, tapi bid'ah yang sangat hasanah. Sayyidina Umar juga sama. Sayyidina Umar setelah Rasulullah wafat, beliau jadi khalifah setelah Abu Bakar. Sayyidina Umar mimpin par Ramadan, mimpin sholat taraweh. Padahal Kanjeng Nabi hanya melakukan qiyamul Ramadan hanya 3 atau 4 malam saja, 3 malam kalau nggak salah, hanya 3 malam sebelum Rasulullah jatuh sakit. Ya, di Ramadan terakhir itu Rasulullah hanya 3 kali keluar di masjid, lalu sholat terus diikuti. Besoknya lebih banyak, besoknya lebih banyak, masjid penuh. Pada malam keempat Masjid Nabawi itu membludak
sampai di emper-emperan nggak muat, tapi Rasulullah nggak keluar. Besoknya Rasulullah menyampaikan, aku bukan kok nggak tahu kalian itu datang, aku tahu, tapi aku sengaja nggak keluar, aku khawatir ini menjadi kewajiban, ini menjadi sebuah fardu, padahal nggak fardu. Perintah Gusti Allah hanya 5 waktu, 5 waktunya kepontal-pontal. Khawatir kalau ini jadi sunnahku, khawatir malah jadi fardu. Sayyidina Umar setelah wafatnya Rasulullah ini nggak akan jadi fardu, ya, tetap nggak akan jadi fardu, tapi ini adalah afdal di Ramadan memperbanyak pahala. Nah, termasuk jumlah rakaatnya. Kanjeng Nabi kan hanya 8, sementara Sayyidina Umar nambahi menjadi 20, karena semakin banyak rakaat semakin banyak pahala. Jadi intinya bahwa bukan semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu dihukumi bid'ah, bukan. Tapi harus ada melihat kemaslahatan. Terus ulama berijtihad apakah ini sesuai dengan kaidah-kaidah agama atau bertolak belakang dengan agama. Umpama mohon maaf ada dua orang kompakan, anakmu kawinkan ke saya, yang satunya juga sama, yo gantian anakmu juga kawinkan ke saya, anak perempuanmu, maharnya satu, awakmu sih ya kasih mahar. Nanti kalau anakmu tak kawin, anakmu tak kasih mahar, balik meneh. Itu kan tidak ada aturan seperti itu, maka dihukumi bid'ah. Ya, umpama ini ya umpama. Maka tidak semua bid'ah itu dihukumi haram atau dihukumi sayyi'ah. Tapi melihat kemaslahatan. Jadi dalam semua sendi agama, maka apa yang ada kemaslahatan untuk Islam, maka dan itu diakui oleh ulama, walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah, diperbolehkan, sebagaimana bangun pondok, ya, sebagaimana kasih menara masjid, supaya azan disampaikan dengan lantang, banyak yang dengar, lebih jauh yang dengar, itu kemaslahatan semua, dan itu diperbolehkan. Jadi tidak semua, jangan menelan mentah-mentah satu hadis ini saja. Kalau menelan mentah-mentah satu hadis ini saja, akhirnya beku. Ya, barang siapa yang membikin baru urusan agama ini yang tidak bagian dari agama itu sendiri, maka ditolak. Zamannya Rasulullah uang itu hanya dirham dan dinar, emas dan perak. Standar harga itu emas perak. Kecil ya nilainya besar, nilainya kecil. Kalau besar ya nilainya juga ikut besar. Nah, kalau nggak mau perubahan, jangan pakai jual beli pakai uang kertas, itu juga bid'ah, ya. Umpama pakai dawuhnya Rasulullah, kita zakat itu hanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah saja, gandum, kurma, apalagi gandum, kurma, terus anggur, ada 5 apa saja, lagi kacang, bur, apalagi itu satunya lagi. Maka padi enggak termasuk. Ya, jagung tidak termasuk. Maka dengan pengkiasan semua yang disampaikan oleh Rasulullah, 5 zakat yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah semua bahan pokok. Oh, berarti semua bahan pokok di belahan dunia manapun itu wajib dizakati. Ya, dijadikan zakat. Makanya ada zakat fitrah pakai beras. Rasulullah enggak menyampaikan zakat fitrah beras karena di Arab enggak beras, tapi di sini beras. Nah, mengapa? Karena ada
pengkiasan lewat ijtihadnya ulama. Jadi tidak serta-merta apa yang tidak diperintahkan tidak disampaikan oleh Rasulullah itu semua bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Makanya termasuk kalau kita berpikiran beku, ngaji seperti ini juga bid'ah ya. Padahal Rasulullah sendiri itu secara umum Rasulullah sendiri itu setelah sholat subuh itu selalu mukalamah hadais dengan para sahabat ngaji. Di Masjid Nabawi itu ada yang dzikiran, ada yang diskusi ilmu, itu sudah bagian dari ngaji. Kanjeng Nabi itu punya pondok, santrinya adalah sahabat-sahabat ashabus suffah, sahabat-sahabat yang ada yang tidurnya makanya di emperan masjidnya Rasulullah. Salah satunya sahabat Abu Hurairah, ada sekitar 60 sahabat yang tidurnya tidak pernah tidur di rumah tapi tidur di emperan masjidnya Rasulullah. Artinya Kanjeng Nabi itu punya santri, punya pondok yang setiap saat didhawuhi oleh Rasulullah. Mungkin demikian pada kesempatan kali ini, insya Allah di lain waktu kita lanjutkan al-hadisus sadis yang ke-6. Demikian, apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian minta maaf seberbih maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di session terakhir kalau ada tanya jawab monggo. Terkait Maulid Nabi ya, kan pada umumnya di Maulid Nabi itu kita baca Persanji ya, apa itu namanya, burda. Nah itu kalau misalnya dimaknai kan sebetulnya itu bisa lebih mengena ke kita yang mendengar sebetulnya. Cuman terkadang di daerah-daerah itu seakan-akan tidak boleh kalau bukan bahasa Arab ya. Jadi kayak keharusan untuk dengan sesuatu yang memang harus dibaca dengan lagu itu, dan makanannya harus buah-buahan dan gini-gini, itu seakan-akan keharusan. Nah itu maksudnya pertanyaannya sebetulnya untuk esensi merayakan atau Maulid Nabi itu seperti apa? Apa harus memang seperti yang terjadi? Terima kasih Taufik. Intinya bahwa ini juga mestinya bagian dari materi hadis ini, termasuk yang lupa tidak saya sampaikan adalah kita meringati Maulid Rasul itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Apakah juga bid'ah? Bisa dikatakan bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Termasuk gurunya Syekh Nawawi ini, yaitu Syekh Abu Syamah, itu menyampaikan di kitabnya bahwa termasuk hal yang terbaik dari syariat ini adalah di setiap tahun saat hari kelahiran Rasulullah, orang-orang sodakoh, orang-orang membaca manakib, membaca sholawat, orang-orang berkumpul, orang-orang berbahagia, orang-orang bersyukur atas peringatan maulidnya Rasulullah. Apakah Rasulullah memberi tuntunan? Tidak. Kalau ada hadis yang secara langsung dari Rasulullah, itu bisa dikatakan hadisnya hadis maudhu atau palsu. Tetapi para sahabat bahagia di setiap bulan maulid. Bahkan beberapa sahabat itu di hari maulidnya Rasulullah itu juga sama, sodakoh ya. Termasuk para ulama. Karena beberapa ayat menunjukkan bahwa kita harus
Kul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmati, atas anugerah dan rahmatnya Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka seharusnya dengan itu orang-orang mukmin, orang-orang Islam harus bahagia. Apa fadl rahmat Allah? Rahmatnya Allah di dunia ini adalah Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu kecuali hanya untuk menjadi rahmat seluruh alam. Nah, maka katakan dengan anugerah yaitu agama Islam dan rahmat Allah yaitu Nabi Muhammad, seharusnya kita ini falyafrahu harus bahagia. Maka Sayyid Muhammad sendiri, kalau ada orang yang bertanya, mengapa tidak ada petunjuk dari Rasulullah kalian melakukan maulid? Maka beliau menjawab, kalau ada orang bertanya seperti itu, seakan-akan ia bertanya, mengapa engkau bahagia dengan Muhammad? Ya. Jadi mengapa engkau bahagia dengan maulid? Maka dijawab balik, mengapa engkau harus bahagia dengan Muhammad? Karena Muhammad yang memberi petunjuk kamu. Mengapa kita enggak boleh bahagia dengan peringatan kelahiran? Karena itu menunjukkan mahabbah. Kita saja punya anak, setiap hari kelahirannya kita petri, kita ulang tahuni, ya. Mengapa ngulang tahuni Rasulullah, bahagia dengan kelahirannya Rasulullah yang menjadikan kita punya hidayah, kita Islam yang memberi petunjuk nur cahaya syariat kita sampai sekarang. Mengapa kita enggak boleh bahagia? Karena itu menunjukkan mahabbah, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ya. Kalau ingin dicintai Rasulullah, ya ikuti syariatnya Rasulullah, tapi jangan beku, ya. Termasuk wasilah mahabbah Rasulullah adalah mahabbah pada kelahiran Rasulullah, mahabbah dengan membaca sholawat, mahabbah dengan membaca manakib itu sejarah biografinya Rasulullah. Kalau bagaimana, kalau pertanyaannya tadi bagaimana kalau apakah harus dibaca dengan pakai bahasa Arab, apakah boleh disampaikan dengan sirah, dengan penyampaian sejarah Kanjeng Nabi mulai lahir seperti apa, keistimewaan-keistimewaannya sampai beliau wafat, umpama disampaikan, boleh saja. Tetapi dengan menyampaikan pakai lagu-lagu dengan qasidah-qasidah itu lebih menyentuh, ya, apalagi yang paham, bagi yang paham. Dan nyuwun sewu, kemarin belum lama, itu belum lama ya, di Indonesia itu wafat salah satu ulama besar yaitu Syekh Thaifur bin Mawardi, mana Purworejo. Yaitu Thaifur bin Mawardi itu muridnya Sayyid Muhammad Al-Maliki yang luar biasa. Beliau itu selalu bermimpi Rasulullah, hampir setiap malam mimpi dengan Rasulullah. Termasuk Sayyid Muhammad menikah di Malang itu lewat perintahnya Rasulullah, lewat mimpinya Syekh Thaifur ini. Disampaikan oleh pada gurunya bahwa Rasulullah menyampaikan supaya panjenengan menikah pada Syarifah Bafakih yang ada di Malang. Akhirnya dinikahi, walaupun akhirnya firaq, akhirnya cerai. Setelah cerai, Sayyid Muhammad diserang oleh orang-orang yang hasud. Wong diperintah Rasulullah kok firaq. Wong Rasulullah diperintah Rasulullah diperintah supaya Zaid, anak angkatnya, dinikahkan pada sahabat itu Zainab. Itu saja firaq akhirnya. Akhirnya malah Zainab dinikahi oleh Rasulullah sendiri, ya. Artinya siapa Syekh Thaifur bin Mawardi ini ketika setelah wafat ada salah satu orang yang tanya pada putra-putranya, Gus, abahnya jenengan punya keistimewaan luar biasa, sering mimpi Rasulullah itu
amaliyahnya apa? Amaliyahnya hampir setiap malam abah saya itu baca berjanji. Nah, akhirnya sampai nyun sewu, kita jadi umatnya Rasulullah, kita kenal Rasulullah, tapi pertanyaannya apakah kita dikenal oleh Rasulullah? Ya. Nah, kalau seperti Syekh Taifur Mawardi itu, yang pasti sudah dikenal oleh Rasulullah selalu mendatangi beliau, bahkan Said Muhammad ketika kesulitan santri-santrinya kesulitan air nggak tercukupi, perintah pada Syekh Taifur, wahai Syekh Taifur, istikharahlah untuk bagaimana caranya air itu tercukupi. Ibadah lalu mimpi Rasulullah datang perintah supaya menggali sumur. Akhirnya sumbernya luar biasa sampai sekarang, sampai disebut Bi'ru Taifur, sumur Taifur di Miswalah, sampai sekarang masih luar biasa. Jadi diabadikan Bi'ru Taifur lewat mimpinya Kanjeng Nabi. Ya, artinya ada keistimewaan yang kita itu kalau membaca sirah atau manakib atau qasidah yang menyanjung Rasulullah, termasuk burda ya. Imam Busairi burda itu ngarang nyusun burda itu kan beliau dalam keadaan sakit. Setelah menyusun burda, sakitnya dalam tidur beliau dikemul seret-seret, kemul garis-garis, dan kemul garis-garis itu bahasa Arabnya burda. Setelah dikemuli oleh Rasulullah, sakit-sakit gatalnya yang gejala stroke-nya beliau langsung sembuh. Akhirnya beliau memberi nama qasidah-qasidahnya itu dengan sebutan burda. Artinya kemul seret-seret ya, kemul salur. Nah, ini hanya untuk menyampaikan bahwa tidak semua yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu bid'ah, termasuk merayakan Maulid Rasulullah. Tapi terkait suguh-suguhannya, ya mohon maaf, tidak harus mewah-mewahan. Yang penting kita menyampaikan rasa bahagia. Niatnya adalah sedekah, jangan malah justru kita niatnya ibadah, yang ibadah ini ibadah sunnah ya. Karena kalau kita nggak melakukan juga tidak dosa, artinya tetap sunnah ya. Walaupun kita seharusnya mewajibkan untuk diri kita sendiri. Peringatan Maulid itu kita mewajibkan walaupun nggak wajib secara syariat. Nah, tetapi jangan sampai ibadah ini malah menjadi apa istilahnya? Menjadi bumerang, malah menyakiti orang lain. Ya, justru malah kita berbuat dosa dengan peringatan seperti ini. Dosa bagaimana? Ya mohon maaf, kadang-kadang kan masyarakat ini kan termasuk bagian dari ibadah sosial. Bisa dijadikan gantian. Ya, nggak usah menilai orang, tapi harus kita tumbuhkan nilai kita sendiri, kualitas kita sendiri. Kalau orang lain tidak seperti kita, ya jangan paksa seperti kekuatan kita. Ya jangan sampai justru dengan kita merayakan peringatan Rasulullah, orang lain kita tuntut harus mengikuti kita. Jangan. Ya justru itu menyisakan adzal mukminin, menyisakan apa istilahnya, menyakiti orang lain, terutama terkait perasaan. Jadi jangan sampai kita melakukan ibadah tapi orang lain kita paksa seperti kita, nggak boleh ya, apalagi hanya sekedar sunnah yang tidak bagian dari kewajiban pokok dalam agama. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.